kita yang bermasalah, jangan buat hidup orang bermasalah. Nah, itu. Jadi kan, ini kan yang gawat. Tadi awak nggak ada masalah, begitu bercakap awak sama dia, jadi bermasalah gitu. Ini yang payah itu. Jadi kalau model-modelnya hidup orang Batubara, orang Tanjung Balai, orang Asahan, itu kira-kira bola-bola aja. Samo ya. Isi goy. Beradu bala. Tapi itu mencerminkan silaturahim. Yang mahal itu adalah silaturahim karena sensitivitasnya terlalu tinggi. Kalau kata orang di rapat, pecah-pecah di perut. Kalau kata orang yang berkumpul dan berkumpul, kalau orang berkumpul pecah-pecah di telinga. Kenapa? Sejelek-jeleknya cerita sahabat kita, tidak pernah kita putus persahabatan kita dengan dirinya. Ini menjadi cermin. Hari ini niat yang panjang, saya pun bingung mau ceramah apa ini. Tapi yang paling pasti saya yakin Pak Bahar, Bang Bahar dan keluarga pasti karena kegembiraannya mengawali kegiatan untuk menikahkan anaknya Adinda Lutfa Takwima. Ya, kalau saya lihat Lutfa ini mungkin Latif ya, Latif, jadi ramah, lembut ya. Kalau Takwima ini saya apakah takwa? Kalau Takwima itu kan bicara dengan ilmu perkelenderan sebenarnya, jadi pandai memanage waktu. Saya tidak tahu apakah sejauh itu pemahaman Bang Bahar, tapi saya melihat dari perspektif bahasa Arab. Lutfa Takwima, nama itu menjadi sumber inspirasi dan katanya juga doa. Nah, yang paling menarik adalah kita awali pernikahan ini dengan mengingat orang-orang yang sudah berkontribusi kepada hidup kita. Tadi sudah disebut, saya tadi berpikir hanya orang tua Pak Bahar saja sama mertuanya, rupanya yang lain-lain juga ikut menjadi bagian. Ini menjadi cermin seperti apa yang diisyarahkan Nabi ya. Kita kalau berdoa kan Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Jadi kita bukan hanya konsentrasi kepada orang yang hidup, yang wafat juga kita kenang budi baiknya, karena sedikit banyaknya orang-orang yang sudah melewati hidupnya di dunia, meskipun waktu dia hidup suntuk aja awak dibuatnya, tapi suntuknya itulah yang membuat awak menjadi mampu memanage hidup ini. Siapa yang nggak suntuk nengok mamanya yang matu backpack aja, tahu matu backpack? Repet. Tapi kita lupa, kita ini dibentuk karakter disiplinnya justru karena repetan ibu kita itu. Ya, kalau ada seorang anak mamanya nggak merepet, aturannya sedih dia itu. Karena memang tupoksinya mama adalah merepet. Gagal itu seorang mama kalau dia nggak merepet, itu gagal. Jadi, nah sekarang kita perlu pahami, ternyata kita lupa banyak karakter-karakter sulit yang membentuk diri kita menjadi orang yang sempurna. Ya, kan begini, ini agak serius sedikit, 1 menit aja Bang. Katanya gini, dulu waktu aku masih muda, kalau tidak jual kacang aku tak bisa kuliah. Wah, pening kepalaku, tapi itulah kegigihan saya jual kacang, itulah yang menyebabkan saya bisa sukses hari ini. Pertanyaannya sederhana, jual kacang itu sedih atau menyenangkan? Ayo, siapa yang mau jawab? Waktu dia dulu jual kacang sedih nggak? Kenapa sekarang senang kali menceritakannya? Hati-hati, satu keadaan bisa punya banyak nilai. Jadi jangan cepat menerjemahkan keadaan yang sedang kita alami adalah sesuatu yang buruk kalau dia sulit, sesuatu yang bahagia kalau dia mudah. Karena Allah maha membolak-balikkan hati manusia. Allahumma ya muqallibal qulub, kan begitu ya. Yang termasuk yang kita hati-hati dalam perjalanan hidup ini, Allah bisa membolak-balikkan apapun dalam keadaan. Jadi sampai pertanyaan, Ustaz, saya ini orang jahat tapi pengen baik, menurut Ustaz cemana? Ya cem gitulah, kalau jahat jangan jahat kali, ya kan? Dan belajarlah capek jadi orang jahat. Bagaimana capek jadi orang jahat? Minta sama Allah, ya Allah ya Tuhan. Itu doanya itu kan itu. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Itu ekspektasinya tinggi. Ya Allah, aku bukan hanya minta perlindungan Engkau, tapi minta panduan. Jadi panduan itu gini, saya ini pengen jadi orang baik, cuma masih jahat dan masih suar pula aku jahat itu. Jadi ya Allah, damai-damai lah ya Allah. Kalau enggak Kau lah yang
memberikan aku panduan agar aku bisa lebih baik, rusak hidupku ini. Akhirnya kita ekspektasi dari Allahumma inna ala zikri. Ya Allah, panduilah aku untuk terus mengingat Engkau. Ya, wa syukrika, bersyukur kepada Engkau, wa husni ibadati, dan memperbaiki semua perjalanan amal. Jadi oleh karena itu, nilai paling besar dari kita adalah memaknai semua sesuatu yang sudah kita lewati. Rezeki yang paling sensitif dan istimewa kan umur yang panjang. Saya kira itu nggak usah kita elakkan. Makanya saya kalau ditanya, ini Bang Sakira, apakah boleh berdoa umur panjang? Saya termasuk orang yang mengamalkan doa umur panjang. Kalau pengajian mama ini kan meninggal ya, Pak. Kalau gurunya satu aja. Nggak boleh Ustaz doa umur panjang, yang perlu berkah. Suka-suka hati kalian lah, gue bilang. Kalian pula menjawabnya. Padahal ada di dalam beberapa kitab termasuk disebut Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana, panjangkan umurku ya Allah. Apa konteksnya panjang umur? Kita nggak bisa mengintervensi Allah untuk menambah 1 detik pun umur kita. Mana tugas awak itu? Ya kena tabok kan, ini baru tahu. Cuma tawwil umurana itu makna besarnya adalah kita minta kepada Allah dengan penuh ketundukan, kiranya bermakna semua perjalanan hidup kita. Dan yang paling menarik adalah Allah beri kepada kita semacam tanda-tanda rahasia bahwa kita sudah mulai akan mengakhiri hidup. Dan tanda-tanda itu tidak bisa dipahami secara rasional, karena akal rasional tidak bisa mendeteksi sesuatu yang supra-rasional. Yang rasional ini nggak bisa mendeteksi maunya Allah, tidak bisa. Ya, itu orang haji itu kan sebenarnya tidak masuk akal itu. Ya, berapa banyak orang mencoba membujuk-bujuk untuk bisa keluar istitoah supaya dia tetap berangkat haji. Sebenarnya tidak masuk akal. Kalau dipikir secara rasional, udah tengkak jalannya, udah naik asam uratnya, masih nengok kacang aja udah naik asam uratnya, belum lagi makannya. Ya, tapi tongkar kali mau berangkat haji. Kenapa? Karena saat itu yang bermain adalah hal-hal yang supra-rasional. Hal-hal yang kausalitasnya nggak sepenuhnya muncul di kepala kita, tapi dia terjaga kebenaran. Jadi kalau yang suprarasional itu dulu, guru kami Prof. Fadil almarhum dan Nur Ahmad Fadil itu bilangnya begini, ulanglah satu mahasiswa kuliah S1 sampai S3 di Amerika, UCLA. Sekarang lagi heboh itu di LA ya. Memang nih waktam minta apa-apa. Jadi apa dia bilang? Begitu dia pulang disambut di airport, upah-upah lah pulang, ya kan? Tahu lah awak kan orang kampung, upah-upah. Begitu selesai upah-upah, nggak lama masuk kupu-kupu ke rumahnya. Langsung dibilang, Oma, apa? Enggak datang tahu ini mah. Kenapa kau tahu? Masuk kupu-kupu bosak ke sana. Langsung nangis mamanya, Pak. Kenapa nangis? Tak ada gunanya kuliahkan kau di Amerika, kampungan juga pikir. Jadi dia anggap ya menguliakan anak di Amerika sana bisa merubah sensitivitas pada hal-hal yang suprarasional. Saya cuma mau bilang ini nggak ada. Jadi kepercayaan kepada Allah, kepercayaan pada takdir, kepercayaan kepada qada dan qadar, kepercayaan kepada kemudahan Allah itu harus hidup. Kalau enggak, ini bisa capek kita menjalani hidup ini. Capek. Kenapa? Karena orang yang tidak pandai berdamai dengan hal-hal yang imateri yang selalu Allah takdirkan dalam hidupnya, dia hanya akan terjebak dengan hal-hal yang kalkulatif, kalkulator, matematis. Ya, 10 tambah 3 sama dengan 13. Tapi kita lupa, angka 13 itu bukan hanya didapat dari 10 tambah 3. Ya, 15 kurang 2 juga setahu saya 13, Pak. Jadi hidup ini bukan hanya tentang tambah-tambah, Pak. Kurang-kurang juga, bagi-bagi juga. Nah hari ini Bang Bahar bagi-bagi ya. Walaupun kita belum tengok mana ini tes tarik ya. Kalau bukan punya hawa telinga ya kan. Nggak cecek Bang. Ya, jangan sampai Bang Fitrius merasa bersalah. Gila kopi ya kan. Kalau Bang Saprijal dia tugasnya besok. Kokang. Ada yang lagi Pak ya? Apa ya? Kopasrai. Kopasrai ya. Luar biasa Pak. Merasa datang balik kan besok. Baik Bapak Ibu, nah sedikit lagi. Jadi akhirnya ini nanti menjadi indikator. Jadi semua simpulnya selesai dibuat Pak Bahar. Satu, silaturahim di komplek.
hari ini mendoakan orang yang sudah wafat. Insya Allah husnul khatimah dalam konteks hidup selama ini. Semua keluarga ini jadi gini, apakah ada hubungan amal orang yang dahulu dengan hidup yang mudah saat ini? Jawabannya ada, relate sekali. Jadi kita salah sangka kalau doa itu tidak memberi efek positif kepada hal-hal yang future, kepada hal-hal di masa mendatang. Maka saran saya harus sering menabung doa. Kenapa? Karena doa itu kalau Allah lihat tidak cocok untuk diri kita, itu akan menjadi nilai kepada orang sesudah kita. Jadi kalau kita sayang kepada zuriat kita, rajin-rajinlah berdoa. Ustaz, tak mungkin Ustaz, saya ini dari kakek saya, petani semua. Sementara saya berdoa, anak saya supaya bisa jadi bupati batubara misalnya. Oh, Anda tak paham. Kausalitas kan hanya milik makhluk, tapi takdir milik Tuhan. Itu yang kita lupa, Pak. Manusia tidak pernah memiliki takdir secara tekstual. Yang pemilik takdir secara tekstual kan Allah. Kita ini kan hanya pemilik ikhtiar, berusaha, berdoa, bersangka baik, menunggu, bersabar, baik sangka, diikat jadi satu. Bagaimana cara Allah mengabulkannya ini? Kita lihat. Saya yakin juga Bang Bahar nggak tahu dia kalau dia ini mau jadi bupati, saya juga nggak yakin. Dia paham dulu nanti akan selesai aku ini jadi purnawirawan, aku bupati lagu ini. Nggak paham juga. Perasa oyong-oyong juga ya di waktu mencalon kali itu. Itu nggak namanya. Nah, tapi mungkin menurut saya langsung tidak langsung. Ya, ada saja buah-buah doa yang boleh saja doa itu secara rahasia. Makanya saran saya minta doa kepada Allah agar diberi keturunan yang mulia. Mulia itu urusannya dunia. Dan bukan orang yang rusak sebab dunia, tapi orang yang terjaga sebab dunia. Dan minta kepada Allah memiliki keturunan yang taat kepada Allah. Taat itu konteksnya adalah tunduk dan takut. Bagaimana sejauh apapun keturunan kita melangkah, teringat-ingat dia kata ayahnya dulu. Nak, ayah tak apalanya sekolah mengaji, tapi ayah marah kalau kau tidak sholat. Teringat itu Pak, cantik betul nasihat itu di kepalanya. Sehingga kemanapun dia berjalan, tahu dia ayahnya kalau masih hidup, marah kalau dia tidak sholat. Itu mahal Pak, itu bagian dari amal jariah. Al ilmu yuntafa'u bih, itulah ilmu yang bermanfaat itu. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diingat tidak secara formal, tapi menjadi nilai dalam perjalanan hidup kita. Bab 3, bab terakhir. Kita doakan adinda kita yang akan menikah menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ini karena cinta ayah dan ibunya. Saya kalau mau pakai teori, mana lebih enak Pak? Ya, jadi orang tua atau jadi orang muda, mana lebih enak? Ada yang udah tua sih belum? Kalau Bang Bahar belum. Mana lebih enak, jadi orang tua atau jadi orang muda? Kalau orang tua sudah pernah muda, orang muda belum tentu, maka mana lebih enak? Betul, yakin? Jadi jangan cerita asam urat sama kolesterol lagi ya. Jangan gitu ya. Ya kadang-kadang cerita ini lah Ustaz, kolesterolnya lah, baru tengok nasi itu udah naik lah berat badan udah. Lagi makan ya masih tengok-tengoknya. Nah, jadi fasenya dilewati, menyekolahkan anak, belum lagi ulah dan tingkah anaknya, tahu ya kadang-kadang model orang tua. Ya, dia dipanggil ke sekolah udah takut aja dia, karena anaknya kan berprestasi, yang penting lulus saya paten. Tapi terjaga sangka baik. Dan Bang Bahar dan keluarga akan melewati menikahkan anak. Dan saya kira fasenya sudah dilewati. Yang fase itu saya belum lewati. Anak saya masih SMP. Panjang lagi perjalanan saya, dan kalau Allah beri kemudahan, ya mungkin fase-fase itu akan juga saya lewati. Dan itu yang paling mahal Pak. Ya, memaknai setiap hal yang Allah bolehkan kita melewatinya dengan baik. Bagaimana nilainya baik? Kalau orang bekerja dia pensiun, tak ada sakwa sangka kepada pekerjaannya. Kalau dia melewati merawat anak, tak bersakwa sangka jelek anaknya kepada rawatan ayah dan ibunya. Sehingga dia mendapati haru dan tangisnya. Ayah, meskipun ayah jarang di rumah, tapi aku tahu sayang dan cinta ayah akan menjadi bagian yang memudahkan hidupku sampai ke akhir hayat. Dan saya kira itulah anak yang mengabdi kepada orang tua. Jadi kita doakan ini karena sangka baik, insya Allah semuanya mudah, membahar. Dan kalau ramal-ramal tak ada hujan ini sampai hari Minggu.
Jadi jangan kalau mau percaya kali buka aku. Nanti gara-gara itu udah mau WA aja. Lalu ada acara batu bara supaya nggak hujan kan. Lama-lama udah nggak ustad jadi pawang hujan jadi. Nah, insya Allah ini kekuatan, panjang umur Bang Bahar dan keluarga kita semua, dimudahkan segala urusan. Ini silaturahim yang mahal. Ya, Bang Bahar mengawalinya dengan canda tawa, dan saya tahu kan saya mengamati Instagram sama TikTok beliau nih. Yang dia jalan, yang dia pergi ke daerah-daerah, wah mati tuh Bang. Ya kan, artinya apa? Ada pemimpin yang punya elastisitas yang tinggi. Kadang-kadang awak bertemu sama orang yang duitnya nggak ada, mau nasihati dia, hampir dicekeknya. Udah nggak ada duit, mau nasihati pula aku. Tapi pandai membangun elastisitas. Kenapa? Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Falsafah ini saya kira cantik juga dipakai di batu bara untuk membuat orang bahagia. Tarsongoni Majolo. Terima kasih, semoga manfaat. Ya, mudah-mudahan Allah berikan perlindungan perjalanan hidup kita fid dunya wal akhirah. Fa'tabiru ya ulil albab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.